Kita minta lah ke KPI untuk mengevaluasi siaran-siaran TV dan orang-orang public figure yang boleh ditampilkan di TV gitu. Kalau bisa janganlah orang-orang yang selalu membuat sesuatu hal yang negatif. Banyak negatifnya dibandingkan positifnya. Seperti Bapak ini seorang artis pedangdut yang merasa wow, yang merasa hebat, selalu keluar apapun persoalannya di up ke publik, dimunculkan di TV, di medsos ini segala macamnya gitu. Jadi kita minta ini jangan lagi muncul. Gue sangat setuju sekali jika KPI memberlakukan peraturan seperti itu. Kenapa nggak dari dulu saja gitu kan? Kenapa malah sibuk ngurusin SpongeBob? Canda SpongeBob. Jadi, Indonesia itu sebetulnya tidak kekurangan artis yang lebih bermoral, bermartabat, maupun yang berprestasi. Oleh karena itu, gue sangat setuju sekali jika KPI segera mungkin memperlakukan peraturan seperti itu. Ini semua demi kesehatan moral bangsa Indonesia. Mereka adalah public figure, ya artinya contoh bagi masyarakat, terutama untuk anak-anak yang belum tahu mana yang baik, tahu mana yang buruk. Atau mungkin mereka justru tahu itu buruk, tapi karena mereka merasa itu baik-baik saja dilakukan di lingkungan masyarakat, tidak ada efek jera, maka di sanalah mulainya rusak moral bangsa Indonesia. Oleh karena itu, gue sangat-sangat berharap sekali jika KPI sesegera mungkin memperlakukan peraturan itu sebagai efek jera. Ya guys, itulah yang dikatakan oleh Ray Agusta, seorang konten kreator yang suka memberikan komentar terhadap video-video viral. Dan dia menganggap memang dia setuju dengan beberapa netizen yang meminta KPI memboikot Dewi Persik. Dan kemudian dia juga mengomentari video viral dari seorang konten kreator yang membuat konten untuk jasa membikin anak keliling. Hal ini dianggap merupakan konten berbahaya, perusak moral bangsa, karena zina dianggap biasa. Dan bahkan konten seperti ini kadang memang seakan-akan mengolok-olok agama Islam. Itulah yang disesalkan oleh Ray Agusta yang menyatakan bahwa konten-konten seperti ini sepertinya tidak dibatasi oleh KPI. Karena itulah dia berharap bahwa konten-konten seperti ini ditertibkan oleh KPI karena dianggap merusak moral bangsa dan bahkan seperti menghalalkan zina dan juga mengolok-olok agama Islam yang dengan tegas melarang perzinahan. Dan juga konten ini tentunya akan memberikan beberapa pembenaran terhadap hubungan-hubungan yang ada di luar nikah. Berikut ini apa yang dikatakan oleh Ray Agusta dari konten yang dianggap mengolok-olok Islam karena menganggap zina ini seperti barang biasa. Mbak, sini. Oh iya mas, bentar. Mbak, biasa bikin anak keliling ya? Iya mas, pasnya minat. Iya mbak, minat. Tapi mahal nggak ya mbak? Seikhlasnya aja mas. Ya udah mbak, bikinnya di mana? Oh, kalau di sini biasanya saya bikin di gua situ mas. Oh, di luar. Oke, gue Mbak, sini. Oh iya mas, bentar. Mbak, biasa bikin anak keliling ya? Iya mas, pasnya minat. Iya mbak, minat. Tapi mahal nggak ya mbak? Seikhlasnya aja mas. Ya udah mbak, bikinnya di mana? Oh, kalau di sini biasanya saya bikin di gua situ mas. Oh, di gua itu. Oke, gue udah gak ngerti lagi jalan pikiran konten kreator yang seperti ini, men. Ya, gue tahu ini kan cuman sekedar konten, tujuannya untuk menghibur. Tapi maaf, gue nggak terhibur, men. Ya mungkin gue bukan pasar mereka mungkin ya. Ya gue tahu ini kan video yang keliling-keliling ini sedang viral. Cuman apakah nggak ada ide yang di dalam otak bagian terdalam itu yang bisa di-up, yang bisa diekstrak, yang bisa dimunculkan ke permukaan, yang sehingga menghasilkan konten yang lebih bermoral, yang bermartabat, yang bermanfaat? Apa udah nggak ada lagi, men? Jadi ini video konyol ya teman-teman. Kalau konyol lucu ya nggak masalah. Ini nggak ada lucu-lucunya, men. Ya kembali lagi mungkin gua bukan pasarnya. Nah, buat kalian yang nonton video mereka, coba jelaskan sama gue hal positif apa yang bisa kalian tangkap. Kalau kalian tanya sama gue, mungkin mereka cuma menjelaskan tentang
zina itu sudah dilakukan secara terang-terangan. Menurut gua. Tapi cuman itu doang gitu kan. Cuman mau bilang gitu doang. Apa nggak ada edukasi yang lainnya seperti misalnya zawiya zina? Nggak ada men, nggak ada edukasi. Konyol nih video men. Bikin konten itu yang berfaedah lah teman-teman. Nggak usah yang aneh-aneh lah. Kalau mau viral ya viral lah dengan cara yang baik. Gue sangat-sangat menyayangkan jika hal ini ditanggapi anak-anak ataupun remaja sebagai hal yang boleh dilakukan atau halal untuk dikerjakan. Gue nggak habis pikir men kalau sudah terjadi seperti ini. Jadi konten-konten yang merusak moral bangsa men. Astagfirullahaladzim, miris sekali melihatnya. Yang joget satu orang, tapi malunya seluruh umat Islam, khususnya di Indonesia. Di saat orang lain mati-matian menabung untuk pergi ke tanah suci, di saat orang lain harus menunggu bertahun-tahun lamanya karena batas kota, dan di saat orang lain tidak mau pergi karena faktor kondisi dan usia, mengapa justru ada orang yang ketika diberikan kemampuan dan kesempatan malah justru tidak memanfaatkannya secara baik untuk beribadah di sana? Memang ini tidak merugikan kita secara langsung. Mereka pergi dengan biaya mereka sendiri. Tapi ini merusak reputasi jemaah haji Indonesia di mata negara lain, khususnya di mata tuan rumah setelah sebelumnya perkara selfie. Hanya karena segelintir orang saja, jemaah haji Indonesia dianggap tidak fokus dalam beribadah, melainkan hanya fokus untuk ajang pamer, eksis maupun untuk viral saja. Karena itu kita meminta kepada pengawas haji dan umroh dan pihak terkait lainnya agar lebih ekstra lagi dalam membina dan memberikan pengawasan dan wawasan kepada jemaah haji ke depannya agar tidak lagi melakukan hal yang memalukan seperti ini. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa ibadah haji dan umrah itu tidak hanya sekedar mampu dalam segi materi saja, akan tetapi juga harus mampu dari segi akal untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, dan mana yang haram. Dan ini menjadi pembelajaran yang penting bagi kita semua bahwa betapa pentingnya menjaga adab di negeri sendiri sebelum pergi ke negeri orang lain. Kalau itu bagian pelayanan, mestinya tidak boleh ada lagi masa berlakunya SIM. Harus seumur hidup. Kalau setiap 5 tahun itu ya itu kan alat cari duit. Jadi kalau Bapak konsisten dan saya dukung, hapus itu SIM 1 kali saja ujian. Oke, gue sangat setuju sekali dengan kebijakan ini dan gue sangat yakin bahwa kalian juga pasti setuju jika SIM diberlakukan seumur hidup. Nah, sebetulnya gue juga bingung kenapa SIM harus diperpanjang. Nah, menurut gue diperpanjang ataupun tidak itu tidak akan meningkatkan atau menurunkan skill seseorang dalam berkendara. Tidak ada tuh ketika masa berlaku SIM hampir habis, orang yang tadinya berkendara dengan waras tiba-tiba menjadi ugal-ugalan atau sebaliknya. Gak ada ya kan? Nah, SIM itu adalah alat untuk menjelaskan bahwa seseorang bisa berkendara dengan benar di jalan raya. Nah, jika SIM diberlakukan seumur hidup, maka ada 2 usulan. Yang pertama adalah harus benar-benar memperhatikan kualitas seseorang dalam berkendara untuk mendapatkan SIM. Artinya harus benar-benar mahir dalam berkendara. Dan yang kedua adalah jika seseorang berbuat kriminal di jalan raya seperti ugal-ugalan, kemudian balap liar dan sebagainya, maka SIM harus dicabut. Nah, bagaimana menurut kalian? Setuju atau tidak? Silahkan berikan komentar kalian.